Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu, di mana pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang faktorial. Sebelumnya lagi juga ada aturan perkalian yang membahas tentang kaidah pencacahan. Yang ketiga yaitu kita lanjutkan ke materi. Di sini kita lanjutkan materi yang ketiga yaitu permutasi. Dalam permutasi di sini itu nanti dia membahas atau menjelaskan tentang menentukan kemungkinan yang muncul dari susunan yang dia memperhatikan urutan. Jadi nanti ada perbandingannya. Itu setelah ini kita belajar tentang kombinasi. Kalau di permutasi itu berarti dia memperhatikan urutan. Nanti perbandingannya itu dia dikombinasi, maka dia tidak memperhatikan urutan. Maksud memperhatikan urutan itu gimana? Gini. Ketika ada dua pilihan, selanjutnya dibolak-balik, dia sama saja, berarti dia tidak memperhatikan urutan. Misalkan ada angka 1 sama 2. Kalau seumpama saya susun, saya sampingkan, saya susun 1, setelah 1 adalah angka 2. Setelah 2 adalah angka 1. 1, 2 itu dia kalau saya susun angka puluhan, dia menjadi angka 12. Ketika 21 saya susun, dia menjadi angka 21. Angkanya dia sama, tapi ketika ini saya bentuk angka puluhan, maka dia dikatakan memperhatikan urutan. Dia termasuk permutasi. 1, 2 itu kan dia jadi 12. 21 dia menjadi 21. 12 sama 21 dalam angka puluhan matematika itu dia berbeda. Sedangkan misalkan contohnya yang sama saja gimana? Misalkan seperti ini. Ada dua orang, saya suruh maju ke depan. Misalkan adalah si A sama si B. Silakan maju dua orang, A ke depan, B ke depan. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Misalkan silakan maju B ke depan, A ke depan. Lah, A ke depan, B ke depan, B ke depan, A ke depan, itu kan sama saja kasusnya. Berarti dia tidak memperhatikan urutan, itu dia termasuk kombinasi. Di permutasi di sini dia memperhatikan urutan. Jadi misalkan A duluan, B selanjutnya, itu sudah berbeda dianggap dengan ketika B duluan, A-nya belakangan, itu sudah dianggap berbeda. Contoh yang lain adalah seperti ini, memperhatikan urutan. Misalkan dalam jabatan kelas, ada A itu sebagai ketua, sedangkan W itu sebagai wakil. A ketua, B sebagai wakil. Maka kalian perhatikan di sini, ketika saya balik, yang ketuanya adalah B, wakilnya adalah A, itu kan sudah berbeda kasus. Ketika AB sama BA itu berbeda kasus, maka dia dikatakan permutasi. Mungkin untuk yang lebih lanjut nanti bisa kita lanjutkan ke contoh soal saja. Untuk penulisan permutasi itu disimbolkan dengan P. Angka permutasinya itu bisa 3 kemungkinan. Bisa yang pertama itu N di sini, R di sini. Atau bisa juga P, N-nya di atas, R-nya di bawah, atau P, N, R. P itu simbol dari permutasi. Jadi NPR atau PNR atau PNR seperti ini. Tulisannya ada 3. Mungkin nanti yang sering saya gunakan yang depan. Jadi NPNR. Permutasi NR, itu maksudnya. Kalau secara rumus PNR itu didefinisikan dengan N faktorial. Masih ingat kemarin faktorial adalah hitungan mundur
sampai angka terkecil yaitu 1 dan semuanya dikalikan per n min r faktorial. Ini adalah rumus dari permutasi yang dasar. Dia biasanya disimbolkan dengan permutasi unsur yang berbeda. Ini saya tulis saja, permutasi unsur yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Untuk permutasi unsur yang berbeda, saya ambil contohnya seperti ini. Tentukan permutasi dari 7, misalkan di sini 2, atau misalkan saya kasih di sini angka 4. Tentukan permutasinya berapa? P74. Hasilnya adalah di sini n-nya adalah 7, r-nya adalah 4. Maka permutasi 72 adalah 7 faktorial per 7 kurangi 4 faktorial. Tinggal kita tentukan 7 faktorial per 7 kurangi 4 itu 3 faktorial, sama dengan 7 faktorial hitung mundur sampai 3, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Seperti yang kemarin, menentukan faktorial, operasi faktorial. Yang bawah 3 faktorial ini sudah sama, kita coret. Ini hasilnya 20, ini hasilnya 42. 42 kali 2 adalah 84, kasih 0, berarti hasilnya adalah 840. Ini permutasi 74. Itu contoh perhitungan 7 atau P74. Pak, kalau dalam soal cerita gimana? Dalam soal cerita, tadi saya kasih contoh. Misal ada 9 orang, atau misalkan seperti ini. 9 orang akan dipilih sebagai ketua, wakil, sama sekretaris. Berarti di sini kedudukannya ada 3 orang. Dari 9 orang akan dipilih 3 orang, 9 orang akan dipilih 3 orang, 9 dipilih 3 itu bisa kita tulis permutasi. Kenapa kok ini dia termasuk permutasi? Karena dia memperhatikan urutan, ada kedudukannya, bahasanya seperti itu bisa ditulis P93. P93 berarti nanti kalau di sini saya lanjutkan, P93 itu sama dengan 9 faktorial per, di sini 9 kurangi 3 faktorial, sama dengan 9 faktorial per 9 kurangi 3 itu hasilnya 6 faktorial. 9, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial. Coret-coret, 9 kali 8 itu hasilnya 72. 72 kali 7 kita hitung di sini. 7 kali 2 itu 14. 7 kali 7 49, 504. Maka hasilnya 504. Ini contoh permutasi. Contoh yang lain, misalkan ada angka. Contoh yang lain, misalkan ada angka 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5 angka, akan saya pilih 2 angka menjadi angka puluhan. Jadi di sini ada angka 5, 6, 7, 8, 9, saya pilih 2 angka untuk menjadi angka puluhan. Maka tentukan berapa banyak kemungkinan angka puluhan yang terbentuk. Ini ada berapa? 5 kan?
Di sini puluhan itu berarti 2 digit. Kita pilih 5 dipilih 2 itu berarti P52. Saya lanjutkan, berarti P52 di sini sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Saya sederhanakan, 5 kali 4 hasilnya 20. Itu contoh soal permutasi. Di sini 20 itu berarti bukan angkanya 20, tapi kemungkinannya sebanyak 20. Contoh-contoh kalau saya tulis di sini misal 56, 65, 57, 75, ini kan 57, 75 gitu kan. Terus contoh yang lain 58, 85, seterusnya. Itu kalau kalian cari total semuanya itu sebanyak 20. Itu contoh permutasi. Jadi dia di sini memperhatikan urutan atau dia memiliki kedudukan. Kita melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu tentang permutasi. Saya lanjutkan ke jenis yang kedua, adalah permutasi unsur yang sama. Di sini maksud dari permutasi unsur yang sama, nanti di dalam kemungkinan-kemungkinan itu ada anggota atau unsur di mana antara satu anggota atau satu unsur itu sama dengan unsur yang lain. Contoh seperti ini. Dari pembentukan angka 1, 2, 3, 4 itu kan semuanya berbeda. 1, 2, 3, 4 itu semuanya berbeda. Ini termasuk permutasi unsur yang berbeda. Jika nanti dikeluarkan di sini angka 1 di sini keluar 2 kali, berarti ada yang sama, maka ini sudah masuk ranah dari permutasi unsur yang sama. Di mana permutasi unsur yang sama berarti nanti anggotanya terdapat anggota yang sama. Kayak seperti ini, 1 sama 1 kan keluar 2 kali. Atau misalkan dari huruf A, B, C, D, ternyata D-nya keluar 2 kali, A-nya keluar 2 kali. Di sini terdapat A keluar 2 kali, D keluar 2 kali. Itu dia termasuk permutasi unsur yang sama. Kok bisa? Karena seperti ini kasusnya. Ketika ada 1, 2 sama 1, 2, 1, 2, 1, 2, walaupun satunya kita pakai yang ini 1, 2, habis itu yang bawahnya kita pakai yang sampingnya 1, 2, hasilnya sama-sama 12. Atau misalkan A nya kita pakai ini A, habis itu B, yang kedua A nya kita pakai ini A, habis itu B, bacanya juga AB, maka di sini sudah dianggap sama, maka dia termasuk permutasi unsur yang sama. Dalam permutasi unsur yang sama, nanti ketika ada N, P, di sini kemungkinan-kemungkinannya, kemungkinan satu atau unsur yang sama pertama, kedua, sampai seterusnya, maka ngitungnya cukup seperti ini. N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya. Kalau misalkan ada 3 yang sama, ditulis 3-3-nya tadi. Kalau misalkan cuma 1, boleh ditulis, boleh tidak. Ini adalah rumusnya. Saya kasih tanda dulu. Ini adalah rumus dari permutasi unsur yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Berapa banyak kata yang terbentuk?
Berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf A, B, C, D, D? Atau misalkan seperti ini. Dari huruf, saya ganti. Matematika. Contohnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf matematika? Di sini kita hitung ada berapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. N-nya saya tulis 10. Berarti di sini adalah angka 10. Kenapa? Karena terdapat 10 angka. Selanjutnya, A itu dia terdapat K1, itu berarti A. Di sini 1, 2, 3, ada 3. Yang keluar 2 kali M. M itu saya anggap K2. Itu keluar 1, 2, 2 kali. Ada T. Dia saya anggap K3. T1, 2. Ada 2. Apakah ada lagi yang sama? Di sini E cuma 1 kali. Di sini I cuma 1 kali. Pas kan ya? Berapa? K 1 kali. Ya, sudah. Selanjutnya, O berarti N-nya adalah 10, K1-nya 3, K2-nya 2, K3-nya 2. Maka kita hitung di sini 10 P tetap simbol permutasi. Di sini ada 2 angka. Yang pertama adalah angka 3, selanjutnya 2 dan 2. Sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial coret 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1 2 kali 1. Kenapa kok dijabarkan? Kenapa nggak langsung dicoret? Karena di sini masih ada faktorialnya. Yang ini kan sudah ada faktorialnya coret-coret saja. 2 faktorial kali 2 faktorial hasilnya 4. Ya kan? 2 kali 1 2 kali 2 lagi 4 kali 1. Udah tinggal atas, itu hasil dari kemungkinan. Kalau kita hitung sangat banyak matematika itu contoh. Atau ada contoh yang lain seperti ini. Saya punya buku dalam sebuah perpustakaan atau rak buku aja gampang-gampangannya. Seperti gini. Diketahui ada 2 buku matematika. Ada 3 buku bahasa Indonesia. Dan di sini juga ada, misalkan di sini 5 buku. Saya ambil contoh PKN. Ada 2 buku matematika, 3 buku bahasa Indonesia, 5 buku PKN akan disusun di dalam sebuah rak. Jadi di sini ada tumpuan beberapa buku. Lah, berapa banyak kemungkinan tumpukan-tumpukan yang terbentuk atau tersusun dari buku-buku yang ada di sini? Kita hitung, di situ totalnya ada berapa buku? 2 tambah 3 tambah 5. Berarti 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10. Berarti N-nya 10. N-nya 10. Ini sebagai K1, ini sebagai K2, ini sebagai K3. Kenapa? Karena matematika 2 buku, bahasa Indonesia 3 buku, PKN 5 buku. Oke, kita tentukan 10 P 2 3 5. Tinggal kita hitung. Sama kayak tadi, 10 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial 5 faktorial. 10 itu mundur sampai 5. 10 9 8 7 6 5. Kenapa berhenti 5? Karena di sini ada angka 5. 5 faktorial sama-sama faktorial coret.
Yang belum tercoret dijabarkan. 2 faktorial itu 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ini hasilnya 6. 2 ini dicoret dengan ini. Sudah, berarti ini 4 ya. 10 kali 9 kali 4 kali 7. Tinggal kita hitung saja hasilnya. Itu termasuk permutasi unsur yang sama. Karena apa? Karena ada beberapa item atau anggota yang dimana dia sama. Kayak ini kan 2 matematika, 3 bahasa Indonesia, ini sama semua bahasa Indonesia, dianggap sama. Ini mata A-nya ada 3, itu termasuk sama. Oke, kita lanjutkan permutasi. Jenis permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis, di sini kata-kata siklis itu sangat penting. Itu dia memiliki arti, dia membentuk posisi melingkar. Permutasi siklis, di mana siklis sendiri itu berarti dia memiliki posisi melingkar. Contohnya seperti apa? Ada beberapa orang akan mengadakan rapat dengan posisi melingkar. Atau ada sebuah makan malam, dia di dalam meja tadi itu posisinya memutar, artinya kembali lagi ke awal. Itu termasuk materi permutasi siklis. Ambil contoh seperti ini. Nanti contoh rumusnya gampang. Kalau rumusnya coba seperti ini. Kalau misalkan ada n yang mengikuti, contoh ada 7 orang yang mengikuti, maka cuma seperti, berarti n nya 7, ini siklis. Jadi misalkan 7 orang posisi melingkar, 8 orang posisi melingkar, 9 orang posisi melingkar, maka tulis saja angka tadi P siklis, maka sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Ini rumusnya. Saya kasih tanda. Di sini adalah rumus. Oke. Contohnya tadi misalkan ada 4 orang akan mengadakan rapat atau makan malam. Dengan duduk melingkar. Ada 4 orang akan mengadakan makan malam dengan posisi duduk melingkar. Berapa banyak kemungkinannya? Kalau kita hitung di sini sangat mudah, berarti 4P siklis. Saya tulis di warna biru aja. Berarti sama dengan 4 kurangi 1 faktorial. Maka di sini hasilnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini hasil dari 4 orang tadi. 6 ini maksudnya apa? Sambil contoh. Contohnya seperti ini. Biar kalian jelas maksudnya. Ada A, B, C, D. Posisi yang pertama adalah seperti ini. A, B, C, D. Ini mejanya. Berarti A itu di sebelah, memiliki orang sebelah kirinya adalah B, sebelah kanannya adalah D. Nanti posisi yang lain, misalkan A, dia berhadapan dengan C, tapi D sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. Ini 2 kemungkinan. Kemungkinan ketiga, walaupun diputar apapun nggak masalah. Yang penting dia merasa bahwa sebelah kirinya A adalah B, sebelah kanannya A adalah D. Banyak, kalau kita hitung ada 6. Kalau saya ilustrasikan seperti ini. AC berhadapan. Contoh yang lain, A sama B berhadapan. Ini adalah C sama D. Terus samping kanan kirinya di sini adalah AB, DC. Contoh yang lain, A berhadapan dengan C. Sudah D. Di sini maka B, di sini C. Contoh yang terakhir adalah AD berhadapan, di sini adalah C, di sini C di sini, B di sini.
Kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6. Diputar apapun nggak masalah, tapi dia merasa A itu dia di kirinya ada B, di sebelah kanannya ada D. Ini kan sudah berbeda. Di sebelah kirinya D, sebelah kanannya B. Dia A sama C berhadapan. Ini adalah kemungkinan ketika duduk melingkar. Dari 4 orang tadi, berarti ada 6 kemungkinan. Ada soal yang bervariasi sedikit. Saya tulis sebelah sini. Seperti ini. Dari 6 pengurus OSIS, di situ terdapat ketua sama sekretaris. Ada 6 pengurus OSIS, terdapat ketua sama sekretaris duduk melingkar untuk rapat. Dengan syarat ketua dan sekretarisnya bersebelahan. Kenapa harus bersebelahan? Karena mungkin ada yang didiskusikan mereka berdua biar nggak terlalu berjauhan, nanti akan mempengaruhi diskusinya. Misalkan seperti itu. Ada 6 orang, di mana 6 orang tadi itu terdapat ketua sama sekretaris. Ada ketua, terdapat ketua dan sekretaris di sini. Kalau kamu perhatikan di situ, ketua sekretaris itu satu paket. Berarti dia tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ilustrasikan seperti ini bentuk ilustrasinya. Di sini ada posisi melingkar. Ini ketua, sekretaris. Yang 4 orang yang lainnya itu bebas. Terserah dia posisinya dimanapun. Yang penting ketua sekretaris dia harus bersebelahan. Lah, ada dua kemungkinan, bisa sebelah sini ketua, bisa sebelah sini sekretaris, atau bisa dibalik. Sekretarisnya sebelah sini, ketuanya sebelah sana. Makanya dia memperhatikan urutan, dia termasuk jenis permutasi. Untuk menghitungnya gimana? Sama kayak tadi. Karena di sini ada 2, ini 2 orang yang harus bersebelahan, kita tulis 2 faktorial. Sisanya 1, 2, 3, 4 faktorial. Itu cara gampang-gampangannya. Kalau cara sebenarnya ini 2 faktorial. 2 faktorial itu karena 2 orang ini tadi. 4 faktorial itu didapat dari, ini dianggap 1. Jadi ini dianggap 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dianggap 1? Dia harus satu paket soalnya. Kita lanjutkan, berarti di situ tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang kurangi 1. Kenapa? Karena rumusnya itu tadi, siklis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang duduk melingkar, dianggap 5 orang. Kenapa? Karena harus satu paket. Sudah, berarti 2 faktorial kali 4 faktorial. 2 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sudah jadi hasil. Itu adalah beberapa kasus. Misalkan ada soal cerita jenis yang lain. Saya kira untuk permutasi, kalaupun ada permutasi yang boleh berulang, kadang-kadang ada soal yang permutasi boleh berulang. Misalkan ada permutasi berulang. Permutasi berulang itu berarti boleh dilakukan beberapa kali. Gampang, kalau misalkan ada P berulang itu sama dengan N pangkat R. Berapa kali dia diulang? R itu berapa kali dia ulang? N-nya di sini ada berapa banyak kemungkinannya. Contohnya seperti ini. Ada 7 orang. Contohnya contoh 7 atau ABCD, misalkan ABCDE, gini aja. ABCDE akan dipilih 3. Dari ABCD, huruf ABCD ini akan dipilih 3 dan dia dibolehkan berulang. Maka kalau boleh berulang, di sini kan ada 5 sebanyak 5 kali. Sebenarnya 5 pangkat 3. Dari apa ini 3? Ini kan ada 5. Jadinya nanti di sini
Kan ini semuanya bisa masuk kemungkinannya, ini juga semuanya bisa masuk kemungkinannya, semua bisa masuk tanpa dikurangi. Itu adalah kasus berulang tadi sama dengan 5 pangkat 3. Dari ini tadi kemungkinan tadi, dan posnya itu ada 3, jadi 5 pangkat 3. Udah jadi hasil, berarti hasilnya 120. Sudah. Itu kalau misalkan ada kasus atau ada soal permutasi berulang. Kalau yang permutasi yang kemarin itu tidak boleh berulang, artinya nggak ada yang rangkap jabatan. Kalau misalkan ada yang boleh rangkap jabatan, maka pakai rumus yang permutasi berulang ini nanti. Saya kira cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.